Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Igusti Ngurah Krisna Yogananda dari kelas SI 201 dengan NIM 230101010014. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dari ujian akhir semester dari matkul Sistem Operasi. Nah, adapun pertanyaan pertama seperti apa itu sistem operasi dan jelaskan fungsinya. Nah, jadi sistem operasi itu adalah perangkat lunak yang mengelola sumber daya perangkat keras dan menyediakan layanan kepada perangkat lunak. Adapun fungsinya seperti mengatur dan mengontrol penggunaan sumber daya komputer seperti CPU, memori, dan perangkat input-output. Untuk pertanyaan kedua, yaitu karakteristik sistem operasi open source dan closed source. Adapun yang pertama yaitu sistem operasi open source seperti Linux, FreeBSD, dan Android. Nah, ciri-cirinya, karakteristiknya maksud saya, seperti kode sumber dapat dilihat, diubah, dan didistribusikan oleh user, sehingga pengguna atau user dapat mengcustom sistem operasi sesuai kebutuhan. Adapun biayanya biasanya gratis. Nah, untuk keamanannya, untuk keamanan itu lebih aman karena banyak user yang memeriksa dan memperbaiki bug dari sistem operasi tersebut. Nah, untuk yang kedua yaitu sistem operasi closed source. Adapun sistem operasi closed source contohnya seperti Windows, macOS, dan iOS. Dan untuk ciri-ciri atau karakteristiknya yaitu sistem operasi tersebut hanya bisa diakses atau diubah oleh developer. Nah, adapun sistem operasi closed source ini berbayar biasanya untuk melakukan pembelian lisensi untuk berlangganan. Nah, adapun dari segi keamanan, tergantung tim dari developer internal. Adapun memerlukan waktu untuk lebih lama untuk memperbaiki kerentanan dari sistem operasi closed source ini. Jadi untuk pertanyaan ketiga, yaitu gambaran skema dasar sistem komputer. Nah, di sini kan ada perangkat input atau input device yang berfungsi sebagai menerima data dan perintah dari pengguna. Adapun contohnya seperti keyboard, mouse, scanner, mikrofon. Adapun unit pengolah pusat seperti atau bisa disebut CPU yang berfungsi sebagai kotak dari komputer. Proses semua data atau instruksi. Terdiri dari unit aritmatika dan logika yang melakukan perhitungan matematika dan operasi logika. Adapun unit kontrol atau CU, center unit, yang mengontrol seluruh sistem operasi di dalam komputer. Adapun unit penyimpanan atau storage unit yang menyimpan jangka panjang untuk data dan program. Adapun seperti hard disk dan flash disk. Hard disk, SSD, dan flash disk yang memiliki penyimpanan yang besar. Adapun perangkat output atau output device yang berfungsi menampilkan hasil pemrosesan data seperti monitor, printer, dan speaker. Nah, adapun skemanya seperti pengguna memasukkan data atau perintah melalui perangkat input seperti mouse dan keyboard. Lalu, CPU akan akan menerima data lalu mengolahnya sesuai dengan instruksi program dan menghasilkan sebuah output. Lalu, outputnya itu akan ditampilkan melalui monitor, speaker, dan printer. Nah, adapun hasil dari input, proses, dan output tadi akan disimpan dalam penyimpanan data yang perlu disimpan secara permanen akan disimpan di perangkat penyimpanan seperti hard disk, SSD, atau flash drive.
Di sini adapun pertanyaan keempat, yaitu menjelaskan perangkat input, output, serta memori beserta perangkatnya. Nah, perangkat input adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam sistem komputer. Adapun perangkatnya seperti keyboard, mouse, scanner, mikrofon, dan webcam. Adapun perangkat input yang mengacu ke CPU. Nah, center atau bisa disebut Central Processing Unit yang bisa dibilang dari otak dari komputer. Nah, CPU ini bertanggung jawab atas pemrosesan data. Adapun perangkatnya seperti CPU, Central Processing Unit, dan GPU, Graphic Processing Unit, dan motherboard. Nah, adapun perangkat output yang digunakan untuk menampilkan atau menghasilkan dari pemrosesan komputer kepada user. Adapun perangkatnya seperti monitor, printer, speaker. Dan adapun memori. Memori itu yang berfungsi sebagai penyimpanan jangka panjang yang menyimpan dari langkah-langkah yang tadi, yang langkah-langkah input, proses, dan output yang biasanya disimpan di hard disk, SSD, atau flash drive. Nah, untuk pertanyaan yang kelima, yaitu langkah-langkah menginstal Windows 10. Yang pertama adalah mencadangkan data atau simpan semua data penting Anda di tempat lain. Lalu untuk cara yang kedua, untuk media creation tool untuk dari sistem resmi Microsoft. Yang ketiga, buat media instalasi, yaitu gunakan media creation tool untuk membuat USB bootable dengan Windows 10. Adapun yang keempat, memasukkan USB ke komputer. Colokkan USB bootable ke komputer. Lalu restart komputer. Lalu akses BIOS. Tekan tombol yang sesuai, biasanya seperti F2, F12, delete, dan escape. Saat komputer mulai menyala, tekan. Lalu atur boot order di BIOS agar komputer boot dari USB terlebih dahulu. Lalu simpan perubahan dan keluar. Lalu mulailah menginstalasi Windows. Komputer akan boot dari USB dan menampilkan layar instalasi seperti memilih bahasa, data letak, keyboard, lalu klik next dan install now. Adapun cara yang 9 yaitu masukkan kunci produk untuk lisensi. Jika belum mempunyai, bisa klik I don't have a product key. Yang 10, pilih jenis instalasinya. Pilih custom installation Windows only untuk instalasi bersihnya. Lalu pilih partisi tempat yang Anda ingin menginstal Windows 10 dan mulai proses instalasi. Lalu tunggu proses instalasi beberapa saat dan bisa jadi memerlukan beberapa restart. Nah, setelah itu kita balik lagi ke pengaturan awal. Setelah instalasi selesai, atur zona waktu, jaringan, dan akun pengguna. Setelah itu, Windows 10 pun siap digunakan. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya akhiri video ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.